Tahukah kamu bahwa Iran hari ini dulunya adalah kekaisaran paling kuat di bumi? Sebelum Roma berjaya, sebelum Inggris membangun imperium, bahkan jauh sebelum Amerika ada. Namanya bukan Iran, namanya Persia. Sebuah kekaisaran yang menguasai hampir separuh dunia yang dikenal manusia, yang membangun sistem pemerintahan modern pertama, yang menulis salah satu piagam hak asasi manusia tertua di sejarah. Lalu sesuatu terjadi. Invasi, pengkhianatan, agama baru, revolusi, dan akhirnya perubahan identitas. Bagaimana sebuah superior kuno berubah menjadi negara yang hari ini terus berada di tengah konflik global? Apakah Persia benar-benar hilang? Atau dunia yang lupa? Ini adalah kisah bagaimana Persia menjadi Iran. Untuk memahami Iran hari ini, kita harus kembali 2500 tahun ke masa lalu, ke saat semuanya dimulai. Kita mulai dari Cyrus dan lahirnya kekaisaran. Abad ke-6 sebelum Masehi, dunia masih terpecah dalam kerajaan-kerajaan kecil. Belum ada Romawi sebagai superpower, Yunani masih berupa kota-kota yang saling bersaing. Di wilayah yang kini menjadi Iran, muncul seorang pemimpin dari suku Persia, namanya Cyrus II, yang kelak dikenal sebagai Cyrus Agung. Ia bukan hanya penakluk biasa. Dalam waktu kurang dari 30 tahun, ia menumbangkan kekaisaran Media, menaklukkan Lydia di Anatolia, dan yang paling mengejutkan, ia merebut Babilonia tanpa penghancuran besar. Namun yang membuat Cyrus berbeda, bukan hanya kemenangan militernya. Ia memahami satu hal yang tidak dipahami banyak penakluk lain, seperti kekuasaan yang tidak hanya dibangun dengan ketakutan, tapi dengan legitimasi. Cyrus membebaskan bangsa Yahudi dari pembuangan di Babilonia. Ia mengizinkan berbagai agama tetap hidup. Ia tidak memaksa budaya Persia kepada rakyat yang ditaklukkan. Dalam sebuah silinder tanah liat yang ditemukan ribuan tahun kemudian, yang dikenal sebagai silinder Cyrus, tertulis prinsip-prinsip toleransi dan kebebasan. Sebagian menyebutkan sebagai deklarasi hak asasi manusia pertama di dunia. Dan dari fondasi itu, lahirlah Kekaisaran Achaemenid, kekaisaran terbesar yang pernah ada pada masanya. Sekian lama berjalan, kekaisaran di bawah Cyrus Agung semakin besar dan Persia menguasai dunia. Di bawah Darius I, Persia menjadi mesin administrasi yang luar biasa. Wilayahnya dibagi menjadi satrapi, provinsi yang dipimpin gubernur, pajak diatur, jalan raya dibangun, dan sistem komunikasi diciptakan. Salah satu jalan raya Persia membentang lebih dari 2.500 km, menghubungkan Asia Kecil hingga Mesopotamia. Persia bukan hanya kerajaan perang, ia adalah peradaban birokrasi. Ibu kotanya, Persepolis, dibangun sebagai simbol kemegahan. Tiang-tiang raksasa, dan tangga relief yang menggambarkan bangsa-bangsa membawa upeti. Dan Persia bukan sekedar menaklukkan, ia menyatukan. Namun kekuasaan besar itu selalu menarik tantangan. Di barat, kota-kota Yunani mulai memberontak. Konflik Persia-Yunani akhirnya meletus. Marathon, Thermopylae, dan Salamis, nama-nama itu dikenang dalam sejarah. Dan meskipun Persia tetap kuat, retakan mulai terlihat. Sekian waktu berjalan, pada tahun 334 sebelum Masehi, seorang pemuda ambisius dari Makedonia melintasi Hellespont. Namanya Alexander, yang kemudian dikenal banyak orang sebagai Alexander Agung atau Alexander the Great. Dalam waktu kurang dari 1 dekade, ia menghancurkan struktur yang telah berdiri 2 abad. Pertempuran Issus, pertempuran Gaugamela, dan akhirnya Persepolis dibakar. Simbol kekuasaan Persia berubah menjadi abu. Namun, apakah Persia benar-benar mati? Enggak, karena yang dihancurkan Alexander adalah struktur politiknya, bukan identitasnya. Budaya Persia tetap hidup, bahasa tetap digunakan, tradisi tetap diwariskan. Persia jatuh, tapi tidak menghilang. Yaps, setiap zaman ada orangnya. Berabad-abad setelah kematian Alexander, Persia bangkit kembali melalui Parthia dan Sasania. Sasania bahkan menjadi rival utama Romawi Timur. Namun perang panjang antara dua raksasa ini melemahkan keduanya. Lalu datang gelombang baru dari selatan. Abad ke-7, pasukan Arab Muslim menyapu wilayah Persia. Dalam beberapa dekade, Kekaisaran Sasania akhirnya runtuh. Ini bukan sekedar perubahan politik, ini adalah transformasi peradaban. Zoroastrianisme, agama kuno Persia, perlahan tergeser oleh Islam. Bahasa Arab menjadi bahasa administrasi dan agama. Namun sekali lagi, Persia tidak sepenuhnya larut. Bangsa Persia mulai membentuk wajah Islam itu sendiri.
Ilmuwan seperti Al-Khawarizmi, filsuf seperti Avicenna atau Ibnu Sina, penyair seperti Rumi dan Ferdowsi. Bahasa Persia kembali bangkit dalam bentuk baru. Yaps, bahasa Farsi. Dan dalam karya epik Shahnameh, Ferdowsi menuliskan kembali kisah-kisah Persia kuno, seolah berkata kepada dunia, kami belum hilang. Lalu bagaimana dari Persia menjadi Iran? Kata Iran sebenarnya bukan nama baru. Ia berasal dari istilah kuno Aryanam atau tanah bangsa Arya. Nama ini telah digunakan secara internal selama berabad-abad. Namun dunia luar mengenalnya sebagai Persia. Diambil dari kata Parsa, salah satu wilayah inti kekaisaran kuno. Pada abad ke-16, dinasti Safawi mengambil keputusan monumental. Mereka menjadikan Syiah 12 imam sebagai agama resmi negara. Keputusan ini membedakan Persia dari kekhalifahan Ottoman yang Sunni. Sejak saat itu, identitas Persia tidak hanya etnis, tetapi juga ideologis. Safawi membentuk fondasi negara terpusat yang menyerupai Iran modern. Disinilah identitas Iran semakin menguat, sebagai identitas politik dan religius yang unik. Waktu terus bergulir hingga masuk abad ke-20. Dunia berubah, imperialisme Eropa mendominasi. Minyak ditemukan di wilayah Persia. Inggris dan Rusia berebut pengaruh. Dinasti Qajar melemah, lalu muncul seorang perwira militer, yaitu Reza Khan. Ia naik ke tampuk kekuasaan dan menjadi Reza Shah Pahlavi. Ia ingin membangun negara modern, terpusat, sekuler, dan juga nasionalis. Pada tahun 1935, ia meminta komunitas internasional untuk menggunakan nama resmi negara, yaitu Iran, bukan lagi Persia. Langkah itu bukan sekedar administratif, itu adalah simbol. Simbol bahwa negara ini bukan hanya warisan kuno, tetapi bangsa modern dengan identitas sendiri. Namun dunia tetap romantis dengan nama Persia, karena Persia adalah legenda. Sedangkan Iran adalah realitas politik. Hari ini, ketika kita mendengar nama Iran, yang terlintas mungkin adalah sanksi, program nuklir, ketegangan barat, dan juga protes dalam negeri. Namun jauh di balik semua itu, berdiri sejarah 2500 tahun. Iran bukan sekedar negara modern, ia adalah kelanjutan dari sebuah peradaban kuno. Persia tidak pernah benar-benar hilang, ia berubah bentuk, beradaptasi, dan bertahan. Untuk memahami konflik Iran hari ini, kita harus memahami luka masa lalunya, karena dalam setiap keputusan politiknya, selalu ada bayangan Cyrus, bayangan Safawi, dan juga bayangan revolusi. Well, di episode berikutnya, kita akan melihat bagaimana Iran memasuki abad modern dan bagaimana intervensi asing mulai mengubah takdirnya. Kisah Persia belum selesai, ia hanya berganti nama. Untuk dapat update terbaru dari serial Persia Menjadi Iran yang kami bagi menjadi beberapa episode, silahkan klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk dapat update terbaru dari kami, Anatomi Dunia. Sampai ketemu di episode berikutnya.